Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep pembelajaran dengan pendekatan SCL. Di mana materi ini adalah kelanjutan dari mata kuliah model pembelajaran ekonomi untuk mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai materi tentang pendekatan pembelajaran ini dan pendekatan SCL ini, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh para mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran untuk materi kali ini yaitu mahasiswa mampu memahami pembelajaran dengan pendekatan SCL. Mengapa ini sangat penting bagi kita? Karena dalam kegiatan belajar mengajar diperlukan adanya interaktif positif antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, salah satu hal yang perlu dipahami oleh setiap guru atau calon guru dalam membangun interaktif positif terhadap peserta didik, yakni dengan melaksanakan atau menerapkan pendekatan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, materi ini sangat penting sekali dipahami oleh kita, oleh saudara sebagai calon guru ke depannya, agar saudara mampu untuk mengembangkan pembelajaran yang interaktif, positif. Ya. Oleh karena itu, kita akan dijelaskan terkait dengan pendekatan pembelajaran dan pendekatan berbasis SCL. Baik, yang pertama yang akan saya bahas adalah pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Nah, adapun pendekatan pembelajaran menurut para ahli, yang pertama menurut Wati pada tahun 2010, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Lalu menurut Gulo, pendekatan pembelajaran menurut Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Berbeda dengan metode pembelajaran yang telah menentukan langkah di dalam kelas atau model pembelajaran yang memiliki kerangka konseptual, pendekatan pembelajaran ini lebih luas lagi sifatnya. Artinya, pendekatan merupakan landasan berpikir atau filosofi dalam menentukan pembelajaran, di mana pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajarnya. Itu adalah pengertian dari pendekatan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Nah, berdasarkan pengertian-pengertian yang telah tadi saya sampaikan, terdapat beberapa unsur penting yang membedakan antara pendekatan dengan konsep pembelajaran lainnya. Yakni yang pertama, pendekatan pembelajaran merupakan sebuah filosofi atau landasan. Yang kedua merupakan sudut pandang. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran. Sehingga ciri utama dalam pendekatan pembelajaran di sini
adalah bahwa pendekatan merupakan sebuah filosofi atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan, sehingga diharapkan tujuan yang telah ditentukan itu bisa tercapai dalam pembelajaran. Itu adalah ciri dari pendekatan pembelajaran yang membedakan dengan eh, konsep pembelajaran lainnya, baik itu metode, model, strategi, ataupun yang lain. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, jenis pendekatan pembelajaran itu pendekatan teacher centered learning, ya, atau berpusat kepada guru. Pada pendekatan ini, pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutarakan pengalamannya, sehingga dapat menstimulus perkembangan dari siswa. Nah, TCL ini adalah suatu sistem pembelajaran di mana guru atau dosen menjadi pusat dari kegiatan belajar mengajar, sehingga terjadinya itu komunikasi satu arah. Nah, di sini ilmu itu ditransfer secara cepat dari pengajar kepada peserta didiknya, sehingga daya serap dari siswa itu lemah karena hanya mendengarkan dari pengajar saja atau dari guru saja. Output yang dihasilkan oleh pendekatan belajar ini tidak lebih hanya menghasilkan siswa yang kurang mampu untuk mengapresiasi ilmu pengetahuan, takut berpendapat, tidak berani mencoba, yang akhirnya cenderung menjadi pelajar yang pasif dan miskin kreativitas. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan beberapa strategi seperti pembelajaran langsung atau direct instruction, dan pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Nah, adapun dalam TCL ini seperti yang mungkin saudara sudah pahami salah satu contoh, yaitu eh, metode ceramah. Ya, itu ceramah itu adalah teacher center karena pembelajarannya berpusat pada guru yang menjadi tumpuan utamanya adalah guru. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan dengan pendekatan TCL ini, seperti yang ada di dalam gambar, nah, guru itu yang memberikan air, sementara siswa itu yang terus dimasukkan air, ya. Artinya guru yang terus memberikan materi, menyampaikan materinya, siswa yang hanya mendengarkan saja, sehingga penuh gitu ya, sehingga tidak ada satupun mungkin materi yang bisa masuk, ya, karena terlalu banyak siswa itu menerima pemahaman dari gurunya, ya, bukan siswa yang mencari sendiri. Nah, ini bisa diartikan juga pendekatan TCL ini dengan belajar itu sama dengan menerima pengetahuan, sehingga menyebabkan siswa itu pasif dan reseptif atau hanya bisa menerima saja. Jadi mereka tidak bisa untuk berpikir kritis, berpikir kreatif, untuk mencari, untuk menemukan ilmu yang memang harus dikuasai oleh mereka. Itu adalah yang pertama, jenis pendekatan pembelajaran, yaitu teacher centered learning. Lalu jenis pendekatan yang kedua adalah pendekatan student centered learning. Nah, ini pun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang akan banyak kita bahas karena berkaitan dengan pembelajaran abad 21 pada saat ini. SCL atau Student Centered Learning adalah pembelajaran yang terpusat pada aktivitas belajar peserta didik, bukan hanya aktivitas guru mengajar. Pendekatan Student Centered Learning mendorong siswa untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari gurunya, atau guru tetap memonitoring peserta didiknya dalam pembelajarannya. SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai peserta didik atau subjek
aktif dan mandiri dengan kondisi psikologis sebagai adult learner bertanggung jawab sepenuhnya atas pembelajarannya serta mampu belajar beyond the classroom. Nah, para siswa diharapkan memiliki dan menghayati karakteristik lifelong learning yang menguasai hard skill, soft skill, life skill yang saling mendukung satu sama lainnya. Nah, di sisi lain, para guru beralih fungsi dari pengajar menjadi mitra pembelajaran maupun menjadi atau sebagai fasilitator. Nah, situasi pembelajaran dalam SCL diantaranya memiliki ciri-ciri bahwa siswa belajar baik secara individu maupun berkelompok untuk membangun pengetahuannya, jadi mengkonstruksi pengetahuan. Lalu yang kedua, siswa tidak sekedar kompeten dalam bidang ilmu, akan tetapi kompeten dalam belajarnya juga. Lalu yang ketiga, belajar menjadi kegiatan komunitas yang difasilitasi oleh guru yang mampu mengelola pembelajarannya menjadi berorientasi pada siswa dalam belajar. Lalu yang keempat, belajar menjadi kegiatan komunitas yang difasilitasi oleh guru yang mampu mengelola pembelajarannya menjadi berorientasi pada siswanya. Yang kelima, belajar lebih dimaknai sebagai belajar sepanjang hayat, suatu keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan yang keenam, belajar termasuk memanfaatkan teknologi yang tersedia. Nah, itu adalah pengertian dari pendekatan student center learning, di mana sekali lagi pendekatan ini menitik beratkan bahwa pembelajaran itu harus terpusat pada aktivitas belajar siswanya, ya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, guru hanya sebagai pengarah lah, motivator juga dalam pembelajaran. Siswa yang harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Siswa atau peserta didik yang harus mencari tahu tentang pengetahuannya itu sendiri. Dengan ya tadi, guru memfasilitasi ke arah siswa belajar. Nah, perubahan pendekatan dalam pembelajaran ini yang asalnya pembelajarannya itu berpusat pada guru, sekarang menjadi pembelajaran berpusat pada siswa atau peserta didik. Jadi kalau dulu itu kebanyakan teacher centered learning, nah sekarang diharapkan pembelajarannya itu student centered learning, yaitu berpusat pada siswa. Apa yang merubahnya, apa yang mempengaruhi mengapa terjadi perubahan ini? Ini terjadi karena kondisi global saat ini mengalami perubahan, antara lain meningkatnya persaingan, persyaratan kerja, perubahan orientasi yang membutuhkan perlunya peningkatan kompetensi lulusan, dan juga perubahan paradigma pengetahuan tentang belajar dan mengajar yang berdampak pada perlunya perubahan kurikulum serta perubahan perilaku pembelajaran yang bertujuan untuk peningkatan mutu lulusannya. Nah, perubahan paradigma pembelajaran dari pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan atau ditransfer dari guru ke siswa, menjadi pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan, atau hasil transformasi seseorang yang belajar, dan juga perubahan paradigma tentang belajar, dari belajar adalah menerima pengetahuan, atau pasif reseptif, ya, menerima, menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi, membentuk pengetahuan aktif dan spesifik. Perubahan paradigma mengajar yang berupa penyampaian pengetahuan menjadi membelajarkan dengan berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuan dan menjalankan instruksi yang telah dirancang bergeser pada paradigma, menjalankan berbagai strategi untuk membantu siswa untuk dapat bisa belajar. Itu adalah awal mula kenapa terjadinya perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Karena memang kalau kita perhatikan dalam pembelajaran atau yang mungkin saudara rasakan juga ketika saudara menerima ilmu atau memperoleh ilmu karena dasar kalian mengkonstruksinya sendiri, membangun sendiri, mencari sendiri, menemukan sendiri, itu akan lebih mudah diingat dibandingkan hanya dengan mendengarkan saja. Ya, disampaikan dari guru, didengarkan saja. Itu sangat berbeda sekali, ya.
Nah, itu penting kita perhatikan. Itu yang menyebabkan perubahan paradigma ini. Yang asalnya pembelajaran berpusat pada guru, sehingga sekarang pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, tentang perubahan-perubahan yang terjadi yang menyebabkan kenapa pembelajaran ini sekarang harus berbasis kepada peserta didik, di mana kondisi global yaitu adanya persaingan, adanya persyaratan kerja, tuntutan syarat kerja itu kan sekarang luar biasa sekali ya. Siswa dituntut untuk aktif, mandiri, mampu berpikir kritis, kreatif, dan lain sebagainya. Lalu perubahan orientasi, perubahan terhadap tujuannya juga, yang memunculkan perubahan kompetensi lulusan. Kalau dulu mungkin lulusannya cukup hanya bisa misalkan dalam satu bidang ilmu saja. Kalau sekarang kan tidak bisa seperti itu. Harus menguasai berbagai macam bidang ilmu. Harus menguasai soft skill-nya, hard skill-nya. Ya. Sehingga itu yang menyebabkan perubahan yang terjadi. Nah, dari perubahan kompetensi lulusan, berubah juga kurikulumnya. Nah, mungkin nanti saudara akan mendapatkan pemahaman ketika belajar mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran. Di situ dijelaskan mungkin ya tentang perubahan-perubahan kurikulum yang terjadi ya. Pada dasarnya bahwa perubahan kurikulum yang terjadi itu karena eh, kondisi zamannya yang berubah juga. Sehingga ya kurikulum harus berubah, tidak bisa kurikulum berjalan di tempat. Harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan ya zaman sekarang gitu ya. Lalu perubahan paradigma juga tentang pengetahuan, belajar, dan mengajar. Sehingga terjadi perubahan perilaku pembelajarannya. Yang diharapkan dari perubahan perilaku pembelajaran yang asalnya siswa hanya mendengarkan, sekarang siswa itu harus mencari sendiri, mengkonstruksi sendiri, membangun sendiri pengetahuannya. Dan diharapkan itu bisa meningkatkan mutu lulusan. Lulusan-lulusannya diharapkan itu bisa menerapkan 4C-nya itu, ya, yaitu memiliki critical thinking-nya, kolaboratif, komunikatif, ya. Nah, itu diharapkan memiliki hal tersebut sehingga mutu lulusan itu bisa meningkat dan nantinya ya akan dipakai ya eh, dalam dunia kerjanya, gitu ya. Tidak tertinggal oleh negara-negara lain ya atau orang-orang yang ada di negara lain. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi ya, yang menyebabkan perubahan paradigma dalam pembelajaran tadi. Yang asalnya teacher center menjadi student center. Nah, lalu perubahan paradigma dalam pembelajaran, ini juga tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah dari pengetahuan, yang sebelumnya pengetahuan itu dipandang sebagai sesuatu yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan atau ditransfer dari guru ke siswanya, sehingga siswa hanya menerima saja, menjadi pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan, atau hasil transformasi seseorang yang belajar. Jadi diharapkan dalam pengetahuannya, siswa itu mampu untuk mengkonstruksi sendiri ilmu pengetahuannya, mencari sendiri ilmu pengetahuannya dengan arahan dari guru. Lalu yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang asalnya belajar adalah menerima pengetahuan atau pasif, reseptif, menerima, menjadi belajar adalah mencari dan mengkonstruksi atau membentuk pengetahuan aktif dan spesifik caranya. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa belajar pada paradigma sekarang ini, di mana siswa itu dituntut untuk bisa mengkonstruksinya, ya, mengkonstruksi, membentuk, membangun pengetahuannya secara aktif dan spesifik, ya. Nah, lalu yang ketiga, tentang terkait dengan perubahan paradigma dari sisi mengajar, yang asalnya mengajar menjadi membelajarkan. Nah, di mana kalau mengajar itu menyampaikan pengetahuan bisa klasikal atau dengan ceramah gitu ya. Sementara membelajarkan berpartisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuannya. Jadi guru itu harus bisa berpartisipasi dengan siswa sama-sama membentuk, mengkonstruksi pengetahuan.
Ya. Lalu mengajar paradigma lama menjalankan sebuah instruksi yang telah dirancang, sementara di paradigma baru menjalankan berbagai strategi yang membantu siswa untuk dapat belajar. Jadi diharapkan dalam pembelajarannya siswa itu bisa menggali sendiri ilmu pengetahuan supaya lebih lama gitu ya ingatnya dibandingkan dengan diberikan ceramah saja. Itu adalah perubahan paradigma yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, sehingga kalau kita lihat pada PPT ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, teacher center sekarang ini, tetapi bagaimana siswa bisa belajar dengan baik dan berkelanjutan, yaitu student center learning. Di mana teaching-nya itu atau pembelajarannya itu transfer of knowledge, jadi mentransfer ilmu pengetahuan. Nah, sementara pembelajaran sekarang itu method of inquiry and discovery, ya. Jadi bagaimana metodenya itu siswa itu bisa mencari dan menemukan ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dengan pendekatan SCL. Yang pertama, pembelajaran dengan pendekatan SCL yaitu mengutamakan tercapainya kemampuan siswa. Yang diantaranya harus ada kemampuan kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya secara utuh, tidak terpisah antara satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, memberikan pengalaman belajar. Jadi diharapkan siswa bukan hanya diberikan soal ujian atau tes saja, sedangkan proses belajarnya tidak bisa diketahui atau tidak menjadi patokan utama. Nah, di SL itu tidak bisa ya. Mungkin kalau di teacher center, patokannya bisa dari hasil. Tapi kalau di student center, proses itu sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, jadi siswa harus dapat menunjukkan hasil belajarnya atau kinerjanya. Nah, mendengarkan materi dan mencatat, walaupun itu penting, tapi bukan kinerja siswa yang utama. Kinerja siswa yang utama dalam pendekatan SCL, yang mereka harus bisa mengkonstruksi pengetahuannya, mengkonstruksi ilmu, ya, yang sudah difasilitasi oleh gurunya. Lalu yang keempat, pemberian tugas menjadi pokok dalam pembelajaran. Mengapa dengan pendekatan SCL akan banyak tugas? Karena memang dari tugas itu siswa bisa mengkonstruksi, ya, membangun ilmu pengetahuan. Mereka mencari sendiri ilmu pengetahuan. Makanya di SCL ini mungkin pemberian tugas ini bisa menjadi pokok utama dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, siswa mempresentasikan penyelesaian tugas, dibahas bersama, dikoreksi, dan diperbaiki merupakan proses yang penting dalam pembelajaran SCL. Dalam pembelajaran SCL, setelah siswa atau peserta didik mengerjakan tugas, diharapkan itu bisa dipresentasikan, ya, tugasnya, lalu dibahas, didiskusikan dengan teman-temannya, dikoreksi, diberikan saran, diberikan masukan, diperbaiki, sehingga memunculkan pengetahuan yang baru, ya, sehingga siswa atau peserta didik secara bersama-sama bisa mengkonstruksi ilmu, ya. Nah, itu proses yang penting dalam pembelajaran SCL. Dan yang keenam, penilaian proses sama pentingnya dengan penilaian hasil seperti yang tadi saya sampaikan, ya, bahwa ujian tulis lebih banyak mengarah kepada penilaian hasil belajar saja. Dengan ulangan, ya, atau ujian itu hanya arahnya itu hasil saja. Nah, di SCL ini tidak bisa. Proses itu penting juga dalam pembelajaran. Jadi hasil belajar itu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Betul tidak ketika mereka mengkonstruksi ilmu pengetahuannya, ketika mereka mencari ilmu pengetahuannya, cari sendiri mengenai ilmu pengetahuan. Itu adalah pembelajaran dalam pendekatan SCL. Lalu selanjutnya, perlu kita pahami juga tentang tugas guru dalam pendekatan SCL.
Yang pertama, tugas guru dalam pendekatan SCL yaitu memfasilitasi. Guru harus memfasilitasi peserta didiknya sehingga bisa mengkonstruksi ilmu pengetahuannya. Dengan cara apa? Dengan cara guru memberikan buku, modul ajar, handout, jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain atau sumber belajar lainnya. Jadi guru harus bisa memfasilitasi. Jadi eh, dalam SCL ini bukan dalam artian siswa belajar sendiri, udah guru dengan seenaknya memberikan tugas ataupun menyuruh siswa untuk belajar dari manapun. Tapi betul-betul guru pun harus memfasilitasi sesuai dengan konstruksi yang harus dibangun oleh peserta didik. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi memberikan modul, bahan ajar, ya itu penting diberikan kepada peserta didiknya supaya ketika mengkonstruksi pengetahuannya itu tidak terlepas dari tujuan pembelajaran. Lalu yang kedua, tugas guru adalah memotivasi, yaitu dengan memberikan perhatian pada siswanya, lalu memberi materi yang relevan dengan tingkat kemampuan siswa dan dengan situasi yang kontekstual, dengan situasi yang memang ada di lingkungan belajarnya atau di lingkungan siswa. Lalu memberikan semangat dan kepercayaan pada siswa bahwa ia dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi jangan suudon gitu. Guru harus percaya bahwa siswa itu bisa mencapai kompetensi. Lalu memberikan kepuasan pada siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan oleh gurunya. Itu adalah tugas guru memotivasi. Lalu yang ketiga, tugas guru adalah memberi tutorial, yaitu menunjukkan jalan atau cara atau metode yang dapat membantu siswa menelusuri dan menemukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan materi ajar. Jadi guru harus memberitahukan bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana metodenya ketika siswa mengkonstruksi, menelusuri, dan menemukan untuk penyelesaian masalah sekaitan dengan materi ajar. Dan yang keempat, memberi umpan balik, yaitu guru harus memonitor dan mengkoreksi jalan pikiran atau hasil kinerja dari siswanya agar bisa mencapai sasaran yang optimum sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tingkat kompetensi yang diharapkan. Itu adalah tugas guru dalam pembelajaran dengan pendekatan SCL ini. Ya, mudah-mudahan saudara bisa memahaminya. Karena nanti saudara ketika menjadi guru, ya saudara harus bisa menerapkan tugas guru ini dalam pendekatan pembelajaran. Nah, lalu kita berbicara mengenai perubahan barunya, new ways of learning-nya, ya perubahan baru dalam pembelajarannya, yang asalnya traditional teaching menjadi new learning-nya, yang asalnya TCL atau teaching center learning menjadi student center learning. Yang pertama, kalau di dalam TCL yaitu transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Nah, di SCL itu siswa aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Lalu yang kedua, siswa menerima pengetahuan secara pasif. Sementara di SCL, siswa atau mahasiswa secara aktif terlibat dalam mengelola pengetahuannya. Lalu yang ketiga, di TCL lebih menekankan pada penguasaan materi, sementara di SCL tidak terfokus hanya pada penguasaan materi, tetapi juga mengembangkan sikap belajar atau lifelong learning-nya. Lalu yang keempat, di TCL itu single media, sementara di SCL itu multimedia. Jadi guru harus menerapkan banyak media ajar gitu ya, tidak hanya satu media saja. Lalu yang kelima, di TCL itu fungsi guru pemberi informasi utama dan evaluator. Sementara di SCL itu fungsi guru itu sebagai motivator, fasilitator, dan evaluator seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Lalu yang keenam, di TCL itu proses pembelajaran dan penilaian dilakukan terpisah. Sementara di SCL, proses pembelajaran dan penilaian dilakukan berkesinambungan dan terintegrasi, seperti yang sudah disampaikan.
Di SCL ini, proses pembelajaran merupakan hal penting juga yang perlu dinilai oleh seorang. Jadi harus diberikan penghargaan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan. Lalu yang ketujuh, di TCL menekankan pada jawaban yang benar saja, sementara di SCL penekanan pada proses pengembangan pengetahuan. Kesalahan dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, kalau di TCL ya, ketika ada jawaban siswa salah, ya guru menyalahkan ya. Sementara di SCL ketika ada jawaban siswa salah, nah kesalahannya itu merupakan pengalaman bagi siswa. Supaya ketika dia belajar lagi, itu tidak ada kesalahan yang sama ya. Lalu yang kedelapan, di TCL sesuai dengan pengembangan ilmu dalam satu disiplin ilmu saja, sementara di SCL sesuai dengan pengembangan ilmu dengan pendekatan interdisipliner atau multidisiplin ilmu gitu ya. Tidak hanya di satu disiplin ilmu saja. Lalu yang kesembilan, di TCL iklim belajar individual dan kompetitif, sementara di SCL iklim yang dikembangkan bersifat kolaboratif, suportif, dan kooperatif ya. Jadi kalau di TCL ini dulu peserta didik belajar secara individu ya, karena hanya menerima saja, dan pembelajarannya menjadi kompetisi antara satu siswa dengan yang lain. Sementara di SCL ini ada kompetensinya, tetapi ada kompetisinya atau kompetitifnya, tetapi tetap menjunjung tinggi kolaboratifnya, suportifnya, dan kooperatifnya, kerjasama. Lalu yang ke-10, di TCL hanya siswa yang dianggap melakukan proses pembelajaran, sementara di SCL guru dan siswa belajar bersama dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Karena di SCL kadang guru itu bisa memperoleh ilmu baru dari pengetahuan yang ditemukan oleh siswa. Itu bisa terjadi ya. Yang saya rasakan juga dalam pembelajaran saat ini kayak gitu. Kadang-kadang saya bisa menerima ilmu baru atau pengetahuan baru dari peserta didik saya. Ya. Nah, selanjutnya yang ke-11, di TCL, pembelajaran di kelas merupakan bagian terbesar dalam proses pembelajaran. Sementara di SCL, siswa melakukan pembelajaran dengan berbagai model pembelajaran SCL. Ya. Nanti dijelaskan ada berbagai macam model pembelajaran yang bisa dikembangkan dalam pendekatan SCL. Jadi siswa itu harus diberikan model pembelajaran yang beraneka ragam, tetapi yang sesuai dengan karakteristik materi ajarnya, sesuai juga dengan karakteristik dari siswa. Lalu yang ke-12, di TCL itu penekanan pada tuntasnya materi pembelajaran, sementara di SCL penekanan pada pencapaian kompetensi siswa. Maksudnya, kalau di TCL, itu ketika guru sudah selesai menjelaskan, sudah selesai pembelajaran. Ya. Nah, sementara di SCL harus sampai dengan siswa itu mencapai kompetensi yang diharapkan. Harus mencapai KD-nya lah. Ya. Nah, itu di SCL beda. Jadi ketuntasannya itu bukan diukur dari guru selesai menjelaskan, kan, tapi siswa itu memenuhi atau mencapai kompetensi. Lalu yang ke-13, penekanan pada bagaimana cara guru melakukan pengajaran, sementara di SCL penekanan pada bagaimana cara siswa melakukan pembelajaran. Dan yang ke-14, di TCL cenderung penekanan pada penguasaan hard skill siswa, sementara di dalam student center learning itu penekanan pada penguasaan hard skill dan soft skill siswa. Jadi bukan hard skill-nya saja, tapi soft skill dari siswanya pun itu dikembangkan di dalam pendekatan dengan dalam pembelajaran SCL. Itu adalah perubahan baru ya, perubahan baru yang terjadi yang dulu asalnya TCL atau Teacher Center Learning menjadi Student Center Learning. Nah, selanjutnya, nah ini yang tadi saya sampaikan, ada model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam pendekatan SCL. Di antaranya ada small group discussion, ada role play and simulation, lalu ada discovery learning, ada self-direct learning,
ada cooperative learning, ada contextual learning, ada problem based learning, ada collaborative learning, dan ada project based learning. Ini saya tidak akan bahas satu-satu karena nanti setelah pertemuan ini, di pertemuan selanjutnya saudara akan mempresentasikan model-model pembelajaran. Ya, ini saudara supaya tahu saja bahwa dalam pendekatan SCL, model-model pembelajaran yang bisa dilakukannya, nah ini yang bisa digunakan ya dalam pendekatan SCL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari student centered learning. Yang pertama, siswa atau peserta didik akan dapat merasakan bahwa pembelajaran menjadi miliknya sendiri karena siswa diberi kesempatan yang luas untuk berpartisipasi. Sehingga peserta didik memiliki keleluasaan untuk menggali potensinya dalam belajar serta memiliki kenyamanan dalam belajar tanpa adanya rasa takut untuk mengekspresikan potensi yang dimilikinya. Nah, dengan SCL ini diharapkan peserta didik itu berani untuk mengungkapkan apa yang dia pahami, gitu. Berani untuk mengekspresikan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kalau di TCL kan atau di teacher center learning itu lebih kaku ya, karena tadi pasif lalu menerima saja, hanya menerima. Kalau di sini memang harus berkembang. Lalu yang kedua, siswa memiliki motivasi yang kuat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan adanya pendekatan SCL, siswa dituntut untuk aktif sehingga motivasi siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran semakin kuat. Jika tidak, siswa akan mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan siswa lainnya. Ya, jadi dengan SCL ini siswa akan lebih aktif dalam pembelajarannya, ya. Karena ya kalau misalkan satu pertemuan saja tidak masuk, akan tertinggal gitu ya. Lalu yang ketiga, tumbuhnya suasana demokratis dalam pembelajaran, sehingga akan terjadi dialog dan diskusi untuk saling belajar atau membelajarkan di antara siswa. Dan dengan adanya dialog dan diskusi, siswa dapat bertukar pikiran antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga mereka akan saling belajar membelajarkan. Dengan demikian, kemampuan siswa akan semakin terasa, karena ya tadi, siswa itu mengungkapkan pendapatnya. Ya, bagaimana siswa harus berani untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya, dan menerima saran ataupun masukan dari orang lain juga. Sehingga kemampuannya akan terus terasa. Lalu yang keempat, dapat menambah wawasan pikiran dan pengetahuan bagi pendidik. Karena sesuatu yang dialami dan disampaikan siswa mungkin belum diketahui sebelumnya oleh pendidik. Nah, dengan adanya kebebasan berpendapat dari siswa, maka pengetahuan siswa juga akan menambah wawasan bagi gurunya atau pendidiknya yang mungkin saja belum diketahui oleh gurunya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang saya pun mengetahui materinya itu atau pembelajarannya itu dari siswanya, ya. Karena siswanya berpendapat, siswanya bertanya, siswanya mengungkapkan apa yang dia pahaminya. Ya, kadang-kadang itu kita bisa menambah ilmu dari mereka gitu. Ya, jadi guru untung idealisting tidak mau menerima pendapat siswanya atau mahasiswanya. Tetapi bisa saja pendapat siswanya itu memang itu ilmu baru bagi seorang guru. Lalu yang kelima, mengaktifkan siswa. Nah, siswa dituntut untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SCL. Karena kalau tidak aktif, ya mereka akan tertinggal oleh teman yang lain. Lalu yang keenam, mendorong siswa menguasai pengetahuan. Dengan adanya tuntutan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, maka akan mendorong siswa menguasai pengetahuan terlebih dahulu, yang kemudian akan didiskusikan dengan siswa lainnya. Jadi siswa itu akan belajar terlebih dahulu, akan belajar mandiri dulu lah. Sehingga ketika mereka akan berpendapat, ya itu sudah berdasarkan hasil yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Lalu yang ketujuh, mengenalkan hubungan antara pengetahuan dan dunia nyata.
Nah, dengan adanya pendekatan SCL ini, maka siswa akan mengetahui hubungan antara pengetahuan yang diajarkan oleh guru dengan kehidupan nyatanya atau dengan kondisi real di lapangannya seperti apa. Lalu yang kedelapan, mendorong pembelajaran secara aktif dan berpikir kritis. Dengan adanya diskusi antara siswa, maka pembelajaran akan semakin aktif dan siswa dituntut untuk berpikir kritis untuk menyatakan pendapatnya dalam diskusi tersebut. Lalu yang kesembilan, mengenalkan berbagai macam gaya belajar. Nah, dengan pendekatan SCL ini juga akan banyak gaya belajar yang bisa dilakukan dalam proses pembelajarannya, seperti misalkan diskusi, kuis, ya, lalu penerapan model-model pembelajaran gitu ya, yang menyebabkan pembelajarannya itu menjadi bervariasi. Gitu ya. Lalu yang ke-10, memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pembelajar. Nah, dengan adanya pendekatan SCL, kebutuhan siswa untuk belajar akan semakin terpenuhi. Selain itu, pendidik juga akan memperhatikan latar belakang siswa. Apakah siswa tersebut cepat tanggap atau tidak? Latar belakang siswa yang berbeda hendaknya memiliki penanganan yang berbeda pula. Mereka yang kurang tanggap diberikan pemahaman yang lebih agar mereka bisa menyesuaikan dengan siswa lainnya dan pembelajaran akan semakin efektif. Dan kelebihan SCL yang terakhir adalah memberi kesempatan pengembangan berbagai strategi asesmen. Nah, sehingga strategi penilaian itu tidak hanya dari soal tertulis saja, dari ujian tertulis saja, tetapi juga bisa didasarkan atas keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, ya, atau bisa dengan ujian lisan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya untuk menunjang asesmen atau penilaian. Itu adalah kelebihan dari pembelajaran dengan pendekatan SCL. Nah, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran SCL ini. Yang pertama, sulit diimplementasikan pada kelas besar. Nah, pendekatan SCL ini sangat sulit diimplementasikan pada kelas besar atau kelas gemuk gitu ya. Karena kelas tersebut akan terjadi kegaduhan, sehingga guru mengalami kesulitan untuk mengendalikan kelasnya. Karena guru kan memfasilitasi, guru harus memotivasi, guru pun harus memonitoring pembelajarannya. Ketika kelasnya gemuk, ketika kelasnya banyak, kadang guru itu sulit untuk mengaturnya, ya, karena ya gaduh gitu dalam pembelajarannya kalau terlalu banyak gitu ya. Sehingga jika kelasnya gemuk atau kelasnya besar itu tidak cocok untuk menerapkan SCL gitu ya. Lalu yang kedua, memerlukan waktu lebih banyak. Nah, dengan adanya pendekatan SCL, waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu lebih banyak dibandingkan dengan pendekatan TCL. Hal, hal, hal ini dikarenakan keaktifan masing-masing siswa dalam menyampaikan pendapatnya. Ya, kalau di TCL itu kan hanya mendengarkan dari guru saja, hanya menerima dari guru saja. Sementara di SCL kan siswanya aktif, banyak yang berpendapat, ya, banyak yang mengemukakan gagasannya, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi pengetahuannya pun agak sedikit banyak juga atau lebih banyak dibandingkan dengan TCL gitu ya, dengan teacher center. Lalu yang ketiga, tidak efektif untuk semua jenis kurikulum. Nah, maksudnya tidak semua kurikulum yang sudah ada di Indonesia itu mampu diterapkan pendekatan SCL. Jadi tergantung kurikulumnya, gitu. Tergantung apa yang hendak diberikan oleh pendidikan kita pada saat, ya. Jadi ketika ada perubahan kurikulum, mungkin saja akan berubah juga paradigma pembelajaran lagi. Ya. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk siswa yang tidak terbiasa aktif, mandiri dan demokratis. Nah, siswa yang tidak terbiasa aktif itu akan mengalami kesulitan dalam menggunakan pendekatan SCL ini. Mengapa? Karena mereka dituntut untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri,
mereka dituntut untuk bisa mengkonstruksi ilmu pengetahuannya sendiri, ya. Jadi kalau mahasiswanya cicingan, kuuleun, tidak berani mengemukakan pendapat, SCL ini tidak akan berjalan, ya. Nah, oleh karena itu, pinternya guru gitu ya, pentingnya guru memahami ini. Guru harus menguasai kelasnya, harus menguasai karakteristik dari masing-masing peserta didiknya. Sehingga dalam melaksanakan pembelajaran, itu guru bisa menerapkan pembelajaran yang bervariasi. Lihat dari eh, apa ya, karakteristik siswanya. Ya, tidak semua siswa bisa diterapkan dengan model pembelajaran yang sama atau pendekatan pembelajaran yang sama. Tetapi diharapkan pada pembelajaran abad 21 ini, terutama dengan tuntutan zaman sekarang, bahwa ya SCL ini harus diterapkan. Nah, inilah PR guru nanti ke depannya, bagaimana memotivasi siswa yang kurang aktif, yang kurang mandiri, yang kurang demokratis, sehingga bisa dimotivasi, diberikan masukan, dan bisa berubah. Ya. Karena yang memang tuntutannya seperti itu sekarang. Ya. Tuntutan zamannya seperti itu. Kalau siswanya tidak aktif, tidak mandiri, tidak mampu berpikir kritis, tidak bisa demokratis, tidak bisa berkolaborasi dengan yang lainnya, ya maka akan ketinggalan. Ya, takutnya lulusannya atau hasil dari pendidikannya itu tidak akan berefek kepada siswanya itu sendiri, yang menyebabkan siswa tidak bisa berkompetisi, mohon maaf, tidak bisa berkompetisi ya ketika mereka akan mencari pekerjaan, ya, atau dalam pekerjaan. Itu yang perlu kita pahami mengenai kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran dengan pendekatan SCL. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Hanya nanti mohon dalam SCL ini saudara pun coba cari terkait dengan macam-macam pendekatan SCL-nya, ya. Karena itu pun penting, ya. Dalam SCL ada macam-macam pendekatan yang bisa dilaksanakan, ya, yang dilakukan, gitu ya. Itu nanti silakan saudara bisa memahami terkait dengan hal tersebut. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, materi ini agak sedikit panjang karena memang kami harus menyampaikan tentang paradigma eh, apa pembelajaran itu, ya, perubahan eh, pembelajaran yang asalnya berbasis kepada guru menjadi pembelajaran berbasis kepada peserta didik. Karena ini penting sekali. Di kurikulum yang diterapkan saat ini di sekolah itu sudah menggunakan pendekatan SCL ini. Sehingga kalau ini tidak dijelaskan secara tuntas atau Anda kurang memahaminya, takutnya Anda tidak bisa berkompetensi nantinya, ya, ketika saudara menjadi seorang. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan mudah-mudahan nanti ini bisa diimplementasikan juga, karena ini bukan hanya materi yang hanya untuk penguasaan saudara saja, pemahaman saudara saja, karena ini butuh diimplementasikan baik ketika saudara dalam pembelajaran saat ini ataupun nanti ketika saudara menjadi seorang guru, ya, atau menjadi seorang pendidik, ya, di mana saudara akan membelajarkan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ya. Sekali lagi mudah-mudahan materi ini bisa diimplementasikan oleh saudara dalam pembelajaran. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.